Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati Cirebon, yang terhormat peserta pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021, yang terhormat panitia dan tim event organizer, hadirin dan undangan yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pembukaan pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 sebagai berikut. 1. Dasar kegiatan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah. 3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan tata kerja Disbud Parpora. 4. Agenda tahunan Disbud Parpora Kabupaten Cirebon bidang pemuda tahun anggaran 2021. Maksud dan tujuan: 1. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah. 2. Mengangkat potensi, hasil karya, dan kreativitas para pemuda Kabupaten Cirebon dalam bentuk seni rupa, kerajinan tangan, kuliner, maupun pentas kesenian. 3. Mempererat jalinan silaturahmi antar pemuda sebagai upaya menciptakan kondusivitas di lingkungan kepemudaan. Sasaran: para pemuda Kabupaten Cirebon yang memiliki produk kreativitas serta berjiwa wirausaha. Waktu dan tempat: waktu penayangan podcast pameran virtual selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 18-19 September 2021. Waktu pukul 15 sampai dengan selesai. Tempat kegiatan: studio podcast Warna Inspirasi, Jalan Ujung Harapan nomor 70, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi. Peserta: jumlah peserta yang mengikuti kegiatan adalah sebagai berikut. Pertama, peserta pameran berjumlah 30 orang dalam bentuk video dan talkshow. Kedua, pentas seni berjumlah 3 grup, 1 grup seni tari, 1 grup sintren, dan 1 grup band. Panitia pelaksana terdiri dari bidang pemuda Disbud Parpora dan event organizer. Anggaran biaya diberikan pada APBD Kabupaten Cirebon melalui dokumen pelaksanaan anggaran Disbud Parpora tahun anggaran 2021. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati Cirebon dapat memberikan sambutan sekaligus meresmikan kegiatan pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan dalam satu tempat dan suasana yang penuh berkah, penuh rahmat, serta dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini, saya selaku pribadi dan atas nama Bupati Cirebon senantiasa turut memberikan apresiasi kepada semua pemuda yang pada hari ini dapat mengikuti kegiatan virtual pameran karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Mudah-mudahan kegiatan yang disertai dengan niat yang ikhlas serta semangat kebersamaan yang tinggi senantiasa akan menjadi pemacu dalam menggalang persaudaraan, persatuan, dan kerukunan khususnya antar pemuda di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan harapan kami pada kondisi pandemi ini, semoga dengan adanya kegiatan positif ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memulihkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Cirebon.
Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Virtual pameran karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani Nur Komala Dewi. Alamat saya di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Saya sekarang sedang membuat ukiran pintu, di mana bakat ukir saya itu turun-temurun dari keluarga. Adapun keunikan dari mengukir keluarga kami, yaitu memukulnya dengan menggunakan tangan kiri. Untuk jenis ukiran, saya bisa membuat ukiran apa saja, seperti ukiran pintu, lemari, pajangan dinding, dan lain sebagainya. Tetapi untuk motifnya itu menggunakan motif Cirebon, seperti wadasan, megamendung, lung kangkung, kembang wari, atau godong waru. Nah, kalau yang sedang saya bikin yaitu motif kembang wari atau godong waru. Seperti ini. Untuk pemasarannya masih konvensional, jadi hanya melayani pesanan karena tenaganya masih sangat terbatas di sini. Jadi saya belum bisa memproduksi banyak. Kebiar melangi jingga Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Kebiar pelangi jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang untuk bergabung di acara talk show pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Nah, hari ini hari yang sangat membahagiakan ya. Kenapa? Karena di acara talk show pameran virtual karya pemuda ini kita akan membahas dengan total ada 30 peserta atau pemuda-pemuda di Kabupaten Cirebon yang memiliki karya-karya yang seharusnya kita apresiasi nih. Gitu. Tapi sebelum itu saya pengen mengingatkan dan memberitahukan bahwa acara ini telah melalui seleksi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi semua kru, peserta dan juga tamu undangan yang hadir di sini itu sudah melalui seleksi, sudah lolos ya. Jadi aman. Oke. Kalau begitu kita akan mulai dari peserta pertama ya, yang hari ini akan menceritakan
bagaimana perjalanan menghasilkan sebuah karya. Yang pertama ini adalah sebuah karya yang jarang banget digeluti sama kaum wanita nih, atau perempuan, khususnya anak muda lagi kan. Ini ada seni ukir kayu ya dari Puan Maharani. Halo Puan Maharani. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti udah siap nih untuk cerita-cerita ya? Insya Allah. Dengan siap. karyanya. Iya. Nah, Puan Maharani ini adalah seorang remaja, teman-teman, yang usianya masih sangat muda ya. Usia berapa sekarang? 18 tahun. 18 tahun? Iya. Nah, 18 tahun ini berarti Puan Maharani sudah menggeluti seni ukir kayu. Iya. Nah, boleh diceritain dulu nggak sih seni ukir kayu ini kenapa sampai Puan mau geluti? Awalnya sih papa sering ngukir gitu. Jadi itu pengen belajar. Jadi ya belajar. Terus pengen belajar dulu iya. gitu. Memang nggak disuruh, bukan disuruh? Enggak. Bukan ya? Oke. Puan, saya penasaran, seni ukir kayu nih susah nggak sih cara kita membuat satu karya atau misalnya bikin satu bentuk gitu? Selama Puan Maharani mencoba untuk membuat suatu karya ini susah nggak sih sebenarnya? Kalau untuk pemula sih pasti susah ya. Soalnya kan kitanya harus beradaptasi dulu sama alatnya, Iya. terus sama bahannya. Terus kalau kesulitannya sih nggak ada. Tapi kalau misalkan kitanya salah urat, nantinya tuh hasilnya Salah bisa- urat tuh gimana? Maksudnya keseleo atau gimana nih? Bukan. Bukan ya? Maksudnya tuh uratnya salah, urat kayunya Oh, tuh. salah pemilihan Iya. ininya ya, urat kayunya Iya. ya. Oke. Nantinya bisa sompal gitu. Sompal. Sompal gitu. Oke, Puan. Terus selama ini Puan kan sudah menggeluti seni ukir kayu nih, ya. Selama ini Puan belajar untuk menggeluti seni ukir kayu, itu menemukan kesulitan nggak sih dalam membuat suatu karya? Atau pernah nggak, wah ini ternyata susah terus akhirnya, udahlah berhenti aja gitu. Ada kendala-kendala apa dalam menggeluti seni ukir kayu? Kendalanya sih kalau abis mau bikin itu tuh sesumpil terusnya anakannya Sesumpil tuh. tuh apa? Boleh dijelasin nggak? Sesumpil tuh apa? Kalau Bagian yang di sebelah mana? Boleh ditunjukin kalau ini biar teman-teman yang nonton acara kita nih tahu gitu. Sesumpil tuh ini. Nah, susahnya itu buat ininya nih, anakannya nih. Berarti itu yang tadi dibilang ada urat-urat kayunya, itu maksudnya mencari urat-urat kayu itu? Iya, harus pas. Harus pas ya? Terus ada tekniknya nggak sih untuk mencari urat kayu itu? Ya, sebisanya aja sih. Sebisanya aja? Mungkin coba-coba kali ya, Iya. dikasih tahu juga sama orang tua. Ini bakatnya dari mana? Memang pengen belajar sendiri atau turunan atau gimana? Kalau bakat sih turunan. Dari papanya belajar dari kakek, kakeknya belajar dari kakek buyut. Berarti kakek dari kakeknya lagi? Iya. Ini udah berapa turunan menggeluti seni ukir kayu nih? Yang setahu Puan aja udah berapa turunan? Berarti udah 3. 3? Sekitar 3 turunan ya? Apa enggak 7 turunan enggak? Enggak. Oke. Nah, Puan, saya pengen tanya dong. Kan seni ukir kayu tuh punya tema gitu kan, punya konsep atau mungkin punya judul dari sebuah karyanya, entah dari bentuknya, entah dari motifnya gitu kan. Nah, Puan bisa ceritain nggak sih, ada nggak motif-motif yang menurut Puan itu menarik atau mungkin khas yang pernah Puan hasilkan? Kalau untuk motifnya biasanya pakai motif Cirebonan. Hah? Motif Cirebonan. Nah, apa aja tuh, boleh disebutin nggak? Kalau motif Cirebonan itu kayak ini kembang wari, lung kangkung, terus mega mendung gitu. Berarti mega mendung juga dibawa di seni ukir kayu ya? Iya. Nggak susah apa bikin kayak gitu? Ya lumayan rumit. Nah, teman-teman, ini ada yang unik nih. Jadi Puan Maharani ini di desanya, dari desa mana? Surakarta. Surakarta. Nah, di desa Surakarta ini, teman-teman, khusus untuk keluarganya Puan ya, katanya kalau orang kan mengukir ya atau memahat kayu itu kan ngetoknya pakai tangan kanan. Iya. Nah, ini khusus di keluarganya Puan ini pakai tangan kiri ya. Iya. Nah, ini yang pengen kita tahu nih. Biasanya orang mahatnya pakai tangan kanan, ini tapi pakai tangan kiri. Nah, kita pengen tahu filosofinya apa sih? Kenapa harus pakai tangan kiri?
Kan kalau biasanya kalau orang makan, kalau orang menggunakan aktivitasnya tuh mayoritas pakai tangan kanan. Nah, jadi kitanya tuh menggunakan alatnya juga harus pakai tangan kanan gitu. Oke, jadi karena terbiasa atau mungkin punya filosofi bahwa tangan kanan adalah tangan yang Lebih dipergunakan untuk dominan. hal-hal yang baik ya, Iya. lebih dominan gitu kan. Jadi akhirnya yang dipergunakan untuk menulis sampai akhirnya dituangkan juga menjadi seni ukir kayu itu memakai tangan kanan Iya. untuk membuat si motifnya ya. Iya. Oke, tapi nggak susah tuh pakai tangan kiri, nggak susah, bukan karena kidal kan? Bukan. Bukan kan? Iya. Itu pertama-tama nyobain mengukir kayu pakai tangan kiri susah nggak sih? Mukulnya kan tangan kiri itu kan lebih lemah ya. Iya. Nah itu susah nggak? Susah sih, cuman ya lama-lama tuh enak juga gitu. Lama-lama enak juga. Iya, ngukir pakai tangan kiri tuh enak. Tapi nggak Dibandingkan akhirnya sama ketukar tangan ketika kanan. lagi makan tiba-tiba pakai tangan kiri enggak kan? Enggak. Enggak lah ya. Enggak. Oke, tapi saya masih belum ini tuh. Hasilnya memang berbeda kan antara tangan kanan sama tangan kiri. Karena kan tenaganya lebih kuat tangan kanan. Butuh tenaga kuat nggak sih kalau mengukir dengan dia menempaknya pakai tangan kiri itu? Enggak sih, kalau ngukirnya pakai tangan kanan nantinya hasilnya somplak semua nantinya. Hasil semblak semua. Soalnya kan tenaganya tuh keras banget. Oh, oke. Berarti mungkin itu salah satunya memakai tangan kiri supaya tenaganya memang sudah disediakan atau menyesuaikan dengan kemampuan tangan kiri ya. Iya. Oke. Terus pengen tahu nih Puan, udah pernah buat apa aja sih selama Puan menggeluti nih seni ukir kayu? Ini Itu buat salah satu hiasan hasilnya. dinding. Hiasan dinding. Nah, untuk dari temanya sendiri yang Puan pegang sekarang itu ada temanya atau ada konsepnya atau ada namanya nggak? Apa gitu? Ini tuh motifnya kembang wari. Kembang wari. Iya. Oke, kembang wari itu bisa dijelaskan nggak? Kenapa memilih kembang wari sebagai motif ini? Ada filosofinya kah atau memang senang dengan kembang wari kah? Bagus aja sih. Bagus aja. Jadi memang memilih karena preferensi ya, karena memang bagus atau mungkin kelihatannya lebih, mungkin karena lebih mudah nggak? Iya, bisa jadi. Salah satunya. Oke. Nah, Puan, pernah nggak Puan ketika pertama kali nih menggeluti seni ukir kayu gitu kan, ada nggak cita-cita pengen buat seni ukir kayu dengan bentuk tertentu yang menurut Puan nih pengen banget Puan buat? Motif apa gitu misalnya? Kalau motif sih masih belum terlalu paham soalnya baru pemula, masih pemula. Masih pemula. Iya. Tapi pemula udah bisa bikin segitu bagus loh. Teman-teman saya juga kalau bikin, coba nih mas-mas yang band ini, coba kalau disuruh bikin belum tentu bisa loh. Padahal dia juga sama pemula ya kan? Iya. Tapi segini udah termasuk bagus. Ini udah hasil ke berapa sampai Puan bisa bikin jadi seperti ini? Udah percobaan ke berapa? Kedua. Udah jadi sebagus ini. Butuh waktu berapa lama? Kalau bagi pemula sih lama ya, lumayan lama. Kira-kira waktu itu menyelesaikan berapa lama untuk bikin ini? Semingguan. Kalau saya seminggu cuma jadi balok kotaknya doang. Karena saya nggak tahu mau gimana caranya gitu. Bingung juga gitu. Oke, Puan. Kalau Puan nih punya kesempatan nih untuk membuat seni ukir kayu untuk seseorang atau tokoh yang ada di dunia, bebas, siapapun. Kalau Puan disuruh milih, ya kan? Punya kesempatan untuk bisa membuat seni ukir kayu, sebuah karya untuk diberikan kepada orang itu. Puan mau kasih buat siapa dan bentuknya apa? Nggak tahu, masih bingung. Masih bingung? Enggak, contoh aja. Misalnya nih Puan bikin sesuatu gitu kan, pengen ngasih buat siapa? Orang yang menurut Puan nih tokoh gitu. Andaikan saja, andaikan. Ya mungkin hiasan dinding aja. Hiasan dinding aja. Iya. Untuk siapa kira-kira? Untuk misalnya untuk Menteri Pariwisata kah? Atau misalnya Presiden Joko Widodo kah? Atau misalnya mungkin tokoh dunia siapa ya? Ada masuk nggak teman-teman tokoh dunia siapa ya? Bill Gates misalnya mungkin? Atau buat siapa gitu? Pernah nggak sih kepikiran? Belum kepikiran ke situ. Belum kepikiran. Buat saya aja kalau gitu. Bikin hiasan. Bikinin ini ya. Bikinin hiasan pintu boleh nggak? Insya Allah. Boleh ya. Oke nih Puan. Puan sebagai anak muda, ya kan? Umurnya juga baru 18 tahun. Punya kemampuan untuk membuat sebuah karya seni ukir kayu. Nah, ada cita-cita nggak
untuk meneruskan ini sebagai mungkin profesi yang akan digeluti untuk menghasilkan sebuah karya yang lebih baik lagi, atau mungkin bisa menghasilkan sesuatu di kemudian hari? Kalau cita-citanya sih pengen ngedain usaha ini. Oh, berarti ini ukiran. sudah berbentuk sebuah usaha keluarga gitu? Iya. Oh, oke. Kalau ada itu aja, kalau ada yang pesen baru dikerjain. Gitu. Kalau ada yang pesan baru dikerjain. Tapi sebagai hobi yang menghasilkan berarti maksudnya ya? Iya. Oke. Nah, Puan sendiri sudah pernah menjual karyanya belum? Atau udah ada yang pernah beli belum karyanya? Belum. Belum. Tapi kalau keluarga udah banyak penghasilan karya ya? Iya. Udah banyak ya? Udah. Oke. Berarti dari Sanggar Ananing Jagat ini salah satunya yang digeluti atau dikembangkan itu adalah seni ukir kayu. Iya. Nah, dari sanggarnya sendiri nih, Sanggar Ananing Jagat yang ada di Desa Surakarta ya. Kira-kira sudah berapa banyak hasil karya seni ukir kayu yang dihasilkan dan berhasil terjual? Kalau yang berhasil terjual sih kayak ini aja nih. Ini. Yang buat Ini apa sih sebenarnya, coba boleh kita lihat. Nah, coba. itu buat hiasan di atasnya lemari. Hiasan di atasnya lemari. Iya. Teman-teman yang anak band ini punya hiasan kayak gini nggak di atas lemarinya, coba? Punya enggak? Belum punya tuh kayaknya. Kalau Belum punya? dikasih sama Mbak Puan kayaknya nggak nolak deh kita. Atau mungkin dipakai buat hiasan pas lagi manggung gitu. Ada namanya diukir heiho gitu kan. Keren juga sih sebenarnya. Ini sumber inspirasi juga nih buat kita semua juga nih. Ini belum tentu loh Mas. Baik kayak kita bisa apa nih? Bisa menciptakan suatu seni, apalagi seni ukir ya. Betul, betul. Apalagi perempuan lagi. Apalagi perempuan. Jadi gini, sebenarnya kelebihannya Puan banyak loh. Ya, teman-teman. Karena yang kita tahu perempuan masih muda itu kan banyak kan pengennya main ya kan, pengennya kemana gitu, tapi sudah menyisihkan waktunya untuk bisa menghasilkan sebuah karya, dan ini patut diapresiasi oleh kita semua nih, pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, bener nggak? Yap. Gitu. Nah Puan, oke, pesan-pesannya Puan untuk teman-teman atau pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, nggak cuma di Kabupaten Cirebon, nggak cuma di Ciayu Majakuning, tapi di seluruh Indonesia atau bahkan di dunia. Puan punya pesan nggak buat teman-teman yang pengen memulai untuk membuat sebuah karya? Nah, Puan pengen pesan-pesan apa nih? Apakah tetap semangat atau jangan menyerah atau apa gitu? Puan sebagai seorang perempuan muda, ya kan, menghasilkan seni ukir kayu, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman? Ya, pastinya sih jangan putus asa, terus mencoba aja. Kalau misalkan gagal, itu tuh aslinya bukan kegagalan, tapi keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan yang tertunda. Ya, tapi saya ketunda terus di seumur hidup. Berarti saya harus tetap coba deh kayaknya ya. Iya, harus terus mencoba. Baik, kalau gitu Puan, coba pengen tahu di mana sih letak tempatnya Sanggar Ananing Jagat ini di Desa Surakarta, supaya siapa tahu nih teman-teman yang ada di Cirebon ya kan, yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman yang nonton pameran virtual karya pemuda Indonesia ini, pengen mampir, pengen tahu di mana sih tempatnya. Tempatnya sih ada di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Oke, berarti langsung datang ke sana? Iya. Ada alamat yang lebih spesifik lagi nggak? Atau nanya ke blok apa misalnya gitu? Bloknya blok 3 atau blok Guo ya? Blok 3 atau? Blok Guo. Guo? Iya. Blok Guo? Oke. Tapi Guonya bukan Sunyaragi, bukan? Bukan. Bukan, ini blok Guonya aja ya? Iya. Oke, kalau gitu Puan, terima kasih banyak sudah mau hadir ya, sebagai tamu pertama kita di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Terima kasih, semoga sukses selalu, karyanya juga kita tunggu terus ya. Iya. Dan jangan putus asa. Iya. Tadi Puan bilang ya kan, nggak boleh putus asa dong. Iya. Tetap menghasilkan karya-karya yang spektakuler. Semoga Puan juga bisa lebih dikenal, tidak hanya di Cirebon, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Amin. Thanks berat nih Puan. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Oke, rekan-rekan penonton pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021, itu dia obrol-obrol kita ya bersama Puan Maharani, seorang anak muda perempuan berusia 18 tahun dari Desa Surakarta yang menggeluti seni ukir kayu dan telah menghasilkan beberapa karya yang mungkin bisa kita doakan juga menghasilkan karya yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekarang di peserta kedua kita akan ngobrol dengan seseorang yang juga menghasilkan karya.
Karena di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 ini kita akan terus menonjolkan ya karya-karya dari pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Cirebon. Pengen tahu siapa? Tungguin aja di sini ya. Kita akan panggilkan siapa tamu kedua kita. Oke, kenalakan nama kula Wasnadi saking Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Saya akan memperkenalkan isi dari Was Galeri ini. Was Galeri ini saya bikin tahun 2014. Nah, di mana kegiatan kita di Was Galeri ini ada seni musik, ada kerajinan. Pokoknya kita di Was Galeri ini menyediakan khusus kearifan lokal atau kesenian tradisional. Awal saya bikin Was Galeri ini bertujuan untuk jadi suatu wadah anak-anak muda yang mana mempunyai kemampuan di bidang seni, dari seni lukis, seni ukir, seni pahat dan lain sebagainya. Dan saya di sini bertekad dan bertujuan untuk melangsungkan si anak-anak muda ini supaya terus berkarya di dalam suatu hal apapun. Dan juga Was Galeri ini memasarkan karya yang sudah mereka bikin. Jadi salah satu wadah untuk mendukung kemampuan si anak-anak tersebut. Di Was Galeri ini ada dari kesenian kerawitan, gamelan, belajar gamelan. Terus kita bikin topeng, dari mulai topeng sampai kostumnya dan perlengkapannya. Terus kita bikin ukiran kayu. Ukiran kayunya bukan hanya ukiran tradisional tapi kontemporer juga. Terus ada lukisan kaca juga di Was Galeri, ada lukisan kanvas juga di Was Galeri, dan dari segi wayang kulit juga ada kita di Was Galeri. Ya pokoknya di Was Galeri ini bertujuan untuk perlengkapan kesenian tradisional yang hampir punah di makan zaman di era yang sekarang ini. Bertujuan Was Galeri ini menciptakan suatu wadah kreasi anak muda di Kabupaten Cirebon. Untuk pemesanan atau penjualan kami itu sudah tersedia di toko online yaitu Shopee dan Lazada. Facebook juga ada, Facebooknya Was Galeri dan Instagramnya Was Galeri. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan tidak sulit untuk memesannya, bisa lewat online. Atau YouTube-nya juga ada Was Galeri channel. Nah, pokoknya tersedia di berbagai pasar, bukan hanya di Cirebon. Kita juga ada di Bandung, di Jakarta juga ada. Kalau di Bandung ini kita sistemnya tiap bulan pengirimannya. Dari mulai topeng kertas, topeng kayu, sobra, kostum dan lain-lain. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai bakat tari, pokoknya
cari yang barang berkualitas hanya di Was Galeri. Oke. Oke, selamat kembali lagi di pameran virtual talk show Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang dipersembahkan oleh Disbud Parpora Kabupaten Cirebon. Nah, teman-teman, kalau tadi ya tamu pertama kita itu sudah ada Puan Maharani yang menggeluti seni ukir kayu. Nah, pemuda yang berkarya di selanjutnya ini adalah seorang pemuda yang menurut saya patut diapresiasi. Kenapa? Karena dia telah menggeluti sebuah seni yang menurut saya jarang nih, masih jarang ya. Jumlahnya masih sangat sedikit sekali digeluti oleh kaum laki-laki atau para pria. Nah, pengen tahu seninya apa, siapa orangnya, kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Halo, Mas Wasnadi ya? Iya. Mas Wasnadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mas Wasnadi. Mas Wasnadi ini ya sebagai seorang pelaku seni. Pelaku seni, betul. Seni apa tepatnya? Karena saya lihat ini ada topeng. Apakah penghasil topengnya atau penari topengnya? Oke. Untuk saya pribadi itu pengrajin dari. Pengrajin. Iya, pengrajin dari kostum topeng, terus wayang kulit, dan ukiran kayu juga ada. Nah, berikut saya bikin wadah untuk apresiasi pemuda yang ada di desa saya, yaitu Desa Selangit. Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Nah, Oke. Mungkin udah banyak yang mengetahui bahwasannya di Selangit itu ada tari topeng. Kan? Betul. Nah, disitulah saya berdikari dengan teman-teman dan membuat suatu wadah yang namanya Was Galeri. Was Galeri. Was Galeri itu berarti adalah Wasnadi Galeri gitu Bukan. ya? Bukan. Jadi Was Galeri itu nama singkatan, wawasan anak seni. Wih, mantap banget. Bukan. Saya kecele gara-gara namanya Wasnadi ya. Iya, Istimewa anak sekali seni. ini, istimewa. Ya. Oke, Mas Wasnadi. Ini berarti sudah berapa lama menggeluti profesi sebagai pengrajin topeng dan kostum untuk tari topeng ya? Iya, betul. Oke. Udah berapa lama? Kalau untuk bikin topeng itu dari SD kelas 6 saya. SD kelas 6? kelas 6. Yang lain masih pada main bola, Mas Betul. Wasnadi udah Iya, karena bikin topeng? tertanamnya diri saya di dunia seni itu awalnya bukan di topeng dulu sih. Di ngedalang wayang kulit dulu. Oh, wayang kulit dulu. Betul. Oke. Ngedalang dulu baru itu menciptakan topeng. Karena di Selangit ini kan banyak penari. Iya. Cuman khususnya pengrajin topeng tuh nggak ada generasi. Jadi disitulah timbul ada rasa mau pengen bikin topeng. Iya. Nah, dulu SDN 1 Selangit dengan sanggarnya almarhum Pak Guru Ganda itu bersebelahan. Ya, jadi saya belajarnya di almarhum Pak Guru Ganda bikin topeng. Oh, bikin topengnya. Bikin topengnya. SD kelas 6 itu. Oke. Terus pengawalan saya di dunia topeng ini dibilangnya bukan keturunan sebenarnya. Bapak saya elektronik. Oh. Iya, servis TV dan lain sebagainya. Oke, berarti bukan bakat turunan ya? Bukan. Tapi kenapa? Apakah memang di sekitar situ, karena kan di Desa Selangit kita tahu sendiri ya? Iya, betul. Banyak penari topengnya, terus ada pengrajinnya juga. Betul. Tertariknya kan bukan karena keturunan nih. Iya. Nah, itu karena apa, Mas? Karena memang sering ngelihat orang bikin topeng atau tertarik sama bentuk topengnya bagaimana? Jadi gini, tertariknya saya di dunia topeng itu karena di zamannya saya SD itu nggak ada pemuda yang mencintai kerajinan topeng tuh. Banyaknya belajar narinya. Oh. Semisalkan pikiran saya itu memikirkan gini, penari akan banyak, apakah pengrajin akan punah gitu kan? Ya. Lah disitulah timbul saya pribadi ingin memproduksi topeng. Dan ada keyakinan juga bahwasanya saya suatu saat itu bakal bisa membackup teman-teman banyak di Selangit untuk melestarikan topeng ini. Seperti itu. Nah, itu punya niatan nih untuk bisa ibaratnya memfasilitasi kan? Iya. Pemuda-pemuda yang ada di desa untuk bisa bikin topeng juga. Betul. Itu di umur berapa? Saya membackup anak-anak itu di 2015. 2015. Iya. Masih sekolah atau sudah Sudah lulus. Sudah lulus ya? Lulus SMA.
Lulus SMA. Iya. Nah, dari kecil sudah menggeluti untuk memproduksi topengnya atau mungkin kostumnya gitu kan. Sudah pernah menjual juga berarti kan? Sudah. Nah, Ya. pernah menjual produksi pertama di umur berapa? Saya waktu ngejual topeng itu lulus SD. Lulus SD udah jual Iya, topeng? Udah jual topeng. Seharga berapa waktu itu? Itu juga karya saya masih tersimpan di rumah. Karya yang pengawalan saya, yang satu-satunya yang saya simpen Ya, masih ada. karya pertama banget ya? Iya. Oke. Itu pertama saya jual satu topeng itu harganya 120. 120.000. Iya, itu juga saya tidak tahu bahwasanya harga topeng itu seberapa waktu itu. Oh, oke. Nah, itu dibeli sama orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Awalnya dia itu nggak ada kelihatan sebenarnya pengen beli topeng saya. Cuman saya berbicara dengan beliau gimana caranya supaya saya ini bisa produksi lagi gitu. Ya nggak mungkin lah kalau misalkan ujuk-ujuk saya minta uang kan. Ya. Nah, jadi Pak saya jual topeng. Nah hasil jualan topeng ini saya pengen beli bahan baku dan alat-alatnya kata saya. Langsung dibawa sama bapak tersebut. Nah kemudian harinya saya produksi lagi dengan hasil uang yang saya jual itu topeng. Dari 120.000 rupiah itu ya? Untuk beli kayu, alat-alat ukir gitu seperti Iya. itu. Oke. Nah, yang waktu itu dihasilkan tuh yang segede gimana yang 120.000 itu? Segitu. Untuk Yang pakai. ini? Iya topeng pakai. Yang ini ya? Iya. Oke, ini adalah hasilnya nih teman-teman. Topeng pertama yang terjual dari Was Galeri ya, atau Mas Wasnadi waktu Iya. kecil ya. Seharga 120.000. Iya. Memang sebenarnya kisaran berapa sih Mas untuk satu topeng Untuk ini? sekarang itu harga topeng 500 sampai 450. 500 sampai 450. Iya, yang ini 450. Oh, berarti maksudnya buka harga 500 kalau ditawar yang 4,5 boleh lah gitu ya. Iya, karena jenisnya topeng kan ada 5. Oke, Dari oke. Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, Kelana. Oke, kalau ini topeng apa nih? Tumenggung. Tumenggung. Iya. Nah, kan setahu saya udah pernah dengar juga, cuma saya lupa jujur aja nih. Iya. Setahu saya dari jenis-jenis topeng itu kan berbeda-beda dan Betul artinya sekali. juga atau maksudnya juga kan beda. Beda. Nah, kalau topeng Tumenggung ini itu maksudnya atau artinya apa? Atau mewakili apa gitu? Kalau berbicara tentang falsafahnya topeng Tumenggung itu beda lagi. Saya hanya pengrajin. Mungkin ada sedikit pengetahuan saya juga. yang Ya, Mas katanya, Mas yang saya Wasnadi tahu itu aja? pepati kalau Tumenggung itu. Pepati. Pepati ya. Oh, oke. Jadi yang bukan dibahasakan namanya orang yang pemberani lah. Orang yang Nyalira ya. Oh, oke. Nah, dari semua jenis topeng yang Mas Wasnadi pernah produksi gitu kan atau pernah jual, yang paling laku jenis topeng apa? Banyakannya di Samba sama Kelana. Samba sama Kelana. Alasannya kenapa tuh? Banyak di dua itu. Mungkin karena banyaknya ini sih ya yang belajarnya tuh sukanya sama Kelana sama Samba gitu. Jadi yang diproduksi terus yang sekarang itu ya Samba Kelana yang banyak. Berarti sampai sekarang lebih dominan ya? Dominan Samba sama sama Kelana Kelana. ya. Oke. Nah, Mas Wasnadi, saya penasaran nih. Selain topeng ini berarti bikin ini juga Sobranya juga. Ini apa namanya? Satu kostum sobra. Sobra. Mahkotanya topeng. Mahkotanya. Nah, terus ini mah souvenir kayaknya. Iya, Apa untuk- topeng. iya, untuk souvenir kan? souvenir, betul Oke. sekali. Nah, selain 3 produk ini yang Mas Wasnadi produksi, ada apa lagi yang udah dihasilkan? Ada wayang kulit, Wayang lukisan kulit kaca juga, ukiran kayu juga ada kita di sana di rumah. Ukiran kayu juga ada, Iya. tapi mungkin lebih fokus lebih ke topeng, Topeng, ya. betul. Oke. Ini untuk produksi, Mas. Iya. Susah nggak sih untuk membuat sebuah topeng seperti ini? Oh ya jelas sangat susah kalau bikin topeng tuh. Ya kita proses satu topeng itu satu Berapa topeng lama tuh? 1 minggu. Satu topeng 1 minggu. minggu. Dari proses awal kayunya itu masih mentah Betul banget sekali. sampai Sampai jadi finishing, seperti iya. ini, sampai udah kering sampai bisa dipakai ya. Iya sudah dipakai. Oh, 1 oke, minggu. 1 minggu. Berarti total menghasilkan kalau Mas Wasnadi sendiri 1 minggu Kalau untuk paling saya satu. pribadi itu yang dalam 1 bulan itu bisa makan topeng antara 9 atau 10. 9 atau 10 dalam 1 bulan. 1 bulan. Karena mungkin udah terbiasa jadi tahu selahnya Iya, ya. atau selahnya. Oke, karena kalau 1 minggu 1 berarti kan sebulan hanya 4 ya. Iya. Oke. Kalau Was Galerinya sendiri, nah udah ngasilin berapa topeng sampai detik ini dari pertama berdiri tuh? Ada 100 lebih? Di Selangit itu tahun kemarin ya, tahun 2020 itu mencetak rekor saya itu.
di Selangit tuh. Mas Wasnadinya sendiri atau iya, barengan iya, sama di Wasgaleri. Wasgalerinya? Was Galeri. Oke. Saya itu tahun kemarin dapat orderan 52 pieces topeng. 52 pieces. Iya, dalam satu waktu kurung 27 hari. 27 hari. Iya. Itu memang diborong atau Kursus, dari pesanan khusus Oh, untuk pesanan penari. khusus. Iya. Oke. Berarti memang di borongan lah. Iya. Kasarnya gitu ya. Oke. Nah, kalau Wasgalerinya sendiri udah menghasilkan berapa banyak topeng kalau dihitung? Tahun berapa sih berdirinya Wasgalerinya? 2015. 2015. Sudah menghasilkan berapa topeng kira-kira? Ada nggak 1000? Ya lebih lah. Lebih. Lebih. Oh, berarti peminat untuk Peminat topeng sangat banyak. banyak ya? Apalagi kita kan sering ekspor impor sih. ke luar Oh, negeri berarti juga. ekspor juga. Iya. Kemarin di Shanghai Shanghai. Iya. Wah, ini nih Shanghai Nun nih. kirim satu set terus topengnya 6 di Topengnya Shanghai. 6? Nah, kalau dijual ke luar negeri gitu, ini kan tadi bilangnya harganya segitu ya? Iya. Sekitar 500 ribuan ya? 450.000 sampai 500. Iya. Kalau dijual ke luar negeri harganya beda juga? Ya beda lah, segitulah kalau di luar. Segitu ya? Nggak mau dibuka loh ini. Nggak mau dibuka. Segitu katanya. Ini berarti ada harga khusus sih? Ada harga khusus. Ada ya? Khusus ekspor. Ekspor. Karena kita juga kan di Brunei juga sering Di Brunei juga? Chile juga pernah. Chile? Iya. Sampai ke Chile ya? Iya pernah. Terjauh kira-kira kemana? Nggak tahu ya kalau terjauh sih. Saya juga nggak tahu sih terjauh Iya. kemana. Cuma yang kira-kira Cuman- menurut, oke deh, negara paling apa ya? Yang paling jarang didengar tapi dia ternyata memesan ini. Ya Chile menurut saya sih. Chile ya? Iya. Argentina kan Iya, betul. Ya di Chile paling jauh. Pesan berapa tuh waktu itu ke Chile? Di Chile itu 10 topeng. 10 topeng. Tapi harganya khusus ya. Iya. Harga khusus. Iya dong. Karena jangan sampai karya anak bangsa ya kan, ini kan handcraft. Iya, betul. Buatan tangan. Kalau Buatan handcraft tuh tangan. kan harusnya harganya juga lebih diapresiasi kan? Iya, betul sekali. Iya. Nah, Ya, apalagi jarang kan. jarang betul. Nah, Mas Wasnadi punya kejadian unik nggak sih selama menjadi pengrajin topeng atau pengrajin sobra? Ya pokoknya apa yang Mas Wasnadi di Wasgaleri produksi, ada nggak mungkin kejadian unik atau mungkin kendala atau mungkin ya apapun yang tidak bisa dilupakan selama menjadi pengrajin? Kalau masalah kendala sih menurut saya sih satu ya. Apa tuh? Ya saya tuh berdikari di dunia seni tuh ya inisiatif saya sendiri. Jadi ada yang pengen belajar juga ya saya yang ngasih alatnya, saya yang ngasih lain-lainnya lah. Ya pengen Jadi- belajar tapi tetap dimodalin Mas Iya. Wasnadi dulu ya. Ya disitulah yang jadi ingatan saya tuh. Jadi belum apa ya, kita belak-belakan aja lah. Iya. Belum ada dari tangan-tangan pemerintah lah seperti itu. Ya sangat diharapkan sekali saya sebenarnya sih. Karena di masa yang sekarang ini kan benar-benar sulit untuk berkarya kan. Ya, maksudnya di masa pandemi ini ya. Pandemi ini Oke. ya. Tapi alhamdulillahnya orderan saya juga semakin banyak gitu. Dan Selama bisa- pandemi semakin banyak. semakin banyak. Saya kalau Jadi- tahu pandemi kalau gitu berubah dulu jadi pengrajin Nah, topeng ya. betul. Iya. Biasanya kan kita kan saya kan di dunia entertain juga sih. Heeh. Di seni origin lah. Oke. Nah, originnya mungkin jadi sepi udah jelas ya, kan Iya, nggak boleh kerumunan jelas. segala macam. Nah, disitulah jadi kita produksi sekarang beralih ke melembar ke yang dominannya yang sangat murah bahannya, yang dari kertas. Apa Ya, tuh? Topengnya. Oh, topengnya dari kertas. Iya, Oh, ada oke. juga. Jadi untuk keseharian kita ya bikin topeng kertas untuk biar cepat laku lah. Iya. Yang namanya orang hidup kan butuh makan kan. Betul, dari segi produksinya mungkin waktunya lebih cepat. Betul. Pembuatan lebih mudah Betul. gitu ya. Terus harga juga lebih terjangkau. Terjangkau. Tapi bisa juga untuk nari topeng saya tuh. yang kertas juga? Iya, yang kertas. Oh, Sudah ekspor juga. Sudah keluar- ekspor juga. Iya. Wah, ini nih. Yang satunya kita kan dijual di wilayah Cirebon kan 35.000. Ya. Kalau di luar Cirebon, di luar kota, ya kayak di Sumeneb Jawa Timur kemarin kan pesan 150. 150. Iya, saya Di Sumeneb hargai itu dia pesan Jawa untuk apa? Untuk nari juga? untuk nari juga. Oh,
Untuk nari juga. Berarti ada dong penari. Jadi sebenarnya tarian topeng Cirebon. gaya selangit ini sudah mendunia sebenarnya. Ya, saya pernah dengar. Betul. Jadi bukan hanya di Cirebon saja, sudah Jawa Timur, ya Batam juga ada katanya tari topeng Cirebon tuh. Oh. Jadi saya juga sebagai pengrajinnya tuh sangat bersyukur karena semakin berkembang topeng topeng Semakin berkembang, Cirebon. ya. Iya. Apalagi kan sekarang pariwisata di Indonesia nih, saya lihat iklimnya lagi cukup bagus. Betul sekali. Karena didukung juga dengan program-program yang lebih mengangkat, ya kan? Entah itu nama pengrajin di bidang pariwisatanya atau mungkin apa namanya pelaku dari si seninya sendiri kan. Betul seperti sekali. itu ya. Nah, Mas Wasnadi, apa sih visi misinya Mas Wasnadi ke depannya gitu sebagai seorang pengrajin? Apakah punya mimpi yang belum tercapai sebagai seorang pengrajin topeng lah khususnya, atau mungkin pengrajin sobra? Apakah saya pengen jual topengnya ke siapa, Barack Obama kah atau mungkin ke siapa kah gitu kan? Ada nggak Sebenarnya mimpi? sih impian saya tuh, Atau mungkin kan yang lagi rame kemarin itu di medsos adalah muncul di New York Times Square kan? Nah itu kan orang-orang Indonesia, produsen-produsen, coba itu kan masih ke fashion. Siapa tahu bisa kita doain topeng ada di Times Square gitu loh, ada Amin, fotonya amin. gitu kan? ya masuk impian saya juga. Cuman saya yang begitu saya impikan itu satu sebenarnya di Apa tuh? tempat saya itu bener-bener wadahnya gitu. Jadi ya mungkin karena sekarang kan masih kecil tempat saya di rumah. Jadi pengennya untuk ke depan sih besar lagi gitu. Oke. Lebih besar lagi dan bener-bener Was Galeri itu untuk wadahnya anak-anak muda. Oh, Bukan hanya dari Selangit. ya. Oke, setuju. Seperti itulah. Setuju banget lah, karena kita pengen punya pemuda-pemuda ini punya penyaluran yang lebih positif ya. Betul. Nah, kebanyakannya yang bisa bikin karya seperti ini kan nggak tahu cara untuk menjualnya kan. Iya. Nah, sedangkan saya di Was Galeri ini kan Sudah punya banyak, ya. Sudah punya seperti jalurnya, itu. Iya. bagaimana menjualnya, Iya. dijual kepada siapa Betul. gitu. Dan impian saya banget itu, pengen mempunyai tempat yang besar. Amin, Seperti amin, itu. insya Allah. Ini mungkin bisa didengar nih sama teman-teman di Dinas Budaya Pariwisata ya. Nah, Kabupaten Cirebon, siapa tahu bisa membantu memfasilitasi Amin. Mas Wasnadi nih sebagai seorang pengrajin yang bisa dikenal di dunia. Iya. Dan akhirnya bisa membantu pemuda-pemuda atau memfasilitasi ya, mewadahi ya, Iya. pemuda yang ada di desanya Mas Wasnadi. Iya, kebanyakan di Selangit kan adanya sanggar. Ya. Nah, kenapa saya bikin Was Galeri ini? Karena sanggar kan hanya dominan di tarinya saja. Ya. Nah, kalau kita di Was Galeri kan ada semua lah pokoknya Iya. sih. Dari mulai latihan wayang kulit, saya juga jadi dalangnya gitu kan. Oke. Pengrawit juga dan lain sebagainya. Jadi bener-bener Was Galeri ini pengennya saya tuh ya wadah lah. Wadah ya, betul-betul Untuk para menjadi wadah seniman. untuk Iya, betul. semuanya gitu. Kalau kita di sanggar kan sudah banyak kan. Jadi Iya. makanya di Selangit tuh yang harusnya ada tuh ya galeri itulah. Untuk Tapi udah cukup banyak belum sih galeri yang seperti punya Mas Wasnadi? ya Ada mungkin, tapi ada, cuman yang berkiprahnya permuda semua ya cuman Was Galeri ini lah. yang pemuda semua, Iya. betul-betul anak-anak muda ya? Iya. Oh. Ya cuman Was Galeri. Karena saya juga jadi impian sejak dulunya seperti itu sih. Pengen menyalurkan ilmu saya untuk rekan-rekan saya gitu. Biar nggak dominan ke seniman panggung gitu. Oh. Jadi oke. Karena ada kok- kehidupannya untuk sehari-harinya. Betul. Seperti itu. Kalau kebanyakan hanya pelaku seni panggungnya saja, ya atau aksinya saja, Iya. tidak ada pengrajin fasilitasnya Betul. juga atau sarananya juga ya susah Iya, juga susah kan. kan. Masa bikin sendiri kan? Betul sekali. Gitu. Oke, kalau begitu Mas Wasnadi, terima kasih banyak waktunya sudah mampir ke pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Ya, kita doakan semoga Mas Wasnadi bisa tercapai cita-citanya. Amin. Dan pemuda-pemuda yang ada di desanya Mas Wasnadi nih itu juga terfasilitasi, memiliki penghasilan yang juga jauh lebih besar dari menjadi seorang pengrajin topeng nih yang seharusnya sudah mendunia, karena Selangit udah dikenal di mana-mana sebenarnya. Betul. Itu apalagi mungkin di Suriname ya, yang jelas-jelas banyak orang Indonesia gitu. Oke, Mas Wasnadi, terima kasih banyak waktunya. Oke, siap. Sehat selalu. Amin. Dan kita doakan Mas Wasnadi selalu sukses bersama rekan-rekan pemuda di desanya Mas Wasnadi. Amin, ya Allah. Terutama untuk Was Galeri. Iya. Kalau begitu, teman-teman, ini akhir dari episode pertama kita ya.
di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Masih ada banyak lagi pemuda dengan karya yang berbeda-beda yang akan kita kupas tuntas cuma di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon yang dipersembahkan oleh bidang pemuda disebut Parpora Kabupaten Cirebon. Kita akan ketemu lagi. Sampai nanti ya di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Salam sejahtera. Sampai ketemu lagi. Aku kesal dengan cara yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak bareng sejenak, agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Silau Seven seperti waktu itu saat kita bertemu. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari belukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkan untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curigaan. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari belukku.